Kami dari AS20B kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Nizari Sanur dan juga Husnun Maulidina, kemudian Fadiatul Ari Afra dan juga Muhammad Fahmi akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Capital Budgeting. Baik, yang pertama ada apa yang dimaksud dengan capital budgeting. Capital budgeting adalah sebuah proses evaluasi bisnis guna menilai layak tidaknya sebuah proyek atau rencana besar perusahaan dilaksanakan. Sementara itu, pengertian capital budgeting dalam manajemen keuangan adalah proses menganalisa input dan output sebuah proyek dari segi finansial guna memastikan proyek tersebut mencapai profit yang diharapkan. Capital budgeting menurut Van Horn, penganggaran modal atau capital budgeting merupakan proses mengidentifikasi, menganalisa, dan menyeleksi kegiatan-kegiatan investasi yang pengembaliannya diharapkan lebih dari 1 tahun. Penganggaran modal merupakan alat manajerial yang sangat dibutuhkan. Kemudian menurut Bambang Rianto, capital budgeting yaitu keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana yang jangka waktu pengembalian dana tersebut melebihi 1 tahun atau berjangka panjang. Kemudian pengertian capital budgeting menurut Lukman Syamsuddin, capital budgeting adalah keseluruhan proses pengumpulan, pengevaluasian, penyeleksian, dan penentuan alternatif penanaman modal yang akan memberikan penghasilan bagi perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Manfaat dari capital budgeting bagi perusahaan. Capital budgeting punya banyak manfaat bagi perusahaan, terutama perusahaan penerima pendanaan dari investor. Adapun manfaat capital budgeting adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan faktor risiko proyek atau investasi. Yang kedua, menentukan jenis proyek yang dapat dilakukan. Yang ketiga, membantu perusahaan membuat rencana jangka panjang. Yang keempat, menunjukkan sisi keuntungan proyek kepada investor. Dan yang kelima, yaitu menghindarkan proyek dari oknum. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Baik, selanjutnya metode penilaian capital budgeting. Metode penilaian capital budgeting, penganggaran modal atau capital budgeting adalah keseluruhan proses mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan untuk pengeluaran sejumlah dana atau investasi di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi waktu 1 tahun. Capital budgeting bertujuan untuk membuat keputusan investasi dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif sehingga keputusan pendanaan yang dilakukan memberikan keuntungan kepada perusahaan sekaligus memberikan keuntungan kepada para pemegang saham. Tahap-tahapan atau langkah-langkah untuk penganggaran modal diantaranya yang pertama, biaya proyek harus ditentukan. Yang kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek termasuk nilai akhir aktiva. Yang ketiga, resiko dari aliran kas proyek harus diestimasikan atau memakai distribusi probabilitas aliran kas. Yang keempat, dengan mengetahui resiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal atau cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Yang kelima, dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Yang terakhir, nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Baik, jadi selanjutnya itu metode keputusan penganggaran modal atau capital budgeting. Di antaranya, yang pertama payback periode.
yaitu waktu yang diperlukan oleh satu proyek investasi untuk mengembalikan seluruh dana yang telah diinvestasikan dalam proyek tersebut. Yang kedua, net present value method atau NPV. Ditekankan pada pengukuran seberapa besar selisih yang dapat dihasilkan antara nilai sekarang dengan aliran kas bersih yang dihasilkan selama umur investasi. Yang ketiga, internal rate of return. Metode penilaian investasi ini untuk mencari tingkat bunga yang menyematkan nilai sekarang dari aliran kas neto dan investasi. Yang keempat ada profitability index, yaitu metode yang memiliki hasil keputusan sama dengan metode NPV. Yang kelima, accounting rate of return, yaitu mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Yang selanjutnya, konsep dalam capital budgeting. Kapital menunjukkan aktiva yang digunakan untuk produksi, sedangkan anggaran adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Capital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Pentingnya capital budgeting ada 4. Yang pertama, capital budgeting dibutuhkan oleh siapa saja seperti swasta atau pemerintah atau individu maupun kelompok. Yang kedua, keputusan capital budgeting akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitas. Yang ketiga, penganggaran kapital yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Yang terakhir, pengeluaran modal sangat penting dalam melakukan suatu transaksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Motif capital budgeting. 1. Pengembangan produk baru atau pembelian aktiva baru. Kedua, pengurangan biaya dengan mengganti aktiva yang tidak praktis. 3. Modernisasi atas aktiva tetap. Jenis-jenis keputusan capital budgeting. 1. Penambahan dan perluasan fasilitas. Kedua, membuat produk baru. Ketiga, inovasi dan perluasan produk. Keempat, pembangunan baru, pabrik, jalan raya, dan jembatan. Kelima, penggantian pabrik atau peralatan lama dengan pabrik baru, peralatan yang baru. 6. Menyewa atau membuat atau membeli. 7. Menyesuaikan fasilitas dan peralatan dengan peraturan pemerintahan, lingkungan, dan keamanan. Kedelapan, keputusan lain-lain seperti kampanye iklan, program pelatihan, dan proyek-proyek yang memerlukan analisis arus kas keluar dari dana arus kas yang masuk. Panduan capital budgeting. Proses capital budgeting terdiri dari 6 langkah, yaitu 1. Penelitian dasar basic research, kedua pembuatan proposal, ketiga kajian dan analisa, keempat pengambilan keputusan, kelima implementasi, keenam tindak lanjut atau follow up. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok 7 yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi ini kan ada berapa metode nih? Ada 5 metode ya. Nah ini pertanyaannya, ini cara ngitungnya gimana? Ya kan? Yang pertama, yang kedua ini
kenapa ada banyak metode ini, manfaatnya atau kelebihan dan kekurangannya apa? Itu ada ada 4, Pak. Ada 5. Yang pertama itu menunjukkan faktor risiko proyek atau investasi. Yang kedua, menentukan jenis proyek yang dapat dilakukan. Yang ketiga, membantu perusahaan untuk membuat rencana jangka panjang. Yang keempat itu, menunjukkan sisi keuntungan proyek pada investor. Dan yang kelima, untuk menghindarkan proyek dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Sudah itu? Perbedaan di antara metode ini apa? Ada 5 metode ini, bedanya apa? Selain perhitungan nilai uang. Berbagai ahli menyebut bahwa metode IRR ini jauh lebih efektif dan akurat dibandingkan NPV. Kemudian, average rate of return. Metode capital budgeting selanjutnya adalah ARR. Perhitungan capital budgeting menggunakan metode ini mirip dengan IRR, akan tetapi yang dihitung adalah rata-rata pendapatan per tahunnya. Mungkin sekian, Pak. Oke. Ya, ya udah ada tambahan penjelasan gitu ya. Tapi mungkin belum terlalu jelas menjawab pertanyaan saya gitu ya. Ini kelebihan kekurangannya apa gitu. Atau contoh perhitungannya seperti apa gitu. Karena di sini nggak disertai contoh perhitungan gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin yang lain ada yang mau membantu? Atau ada yang mau bertanya yang lain, silakan, nggak apa-apa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.